Duh Bim, Bim. Ngapain sih olahraga? Nggak penting banget. Mendingan mau main Instagram, main TikTok, main Mobile Legend. Nggak ada manfaatnya nggak nih olahraga nih? Capek-capekin badan, pegel-pegelin badan. Dengan mau main Mobile Legend, kalau akunnya udah besar, bisa dijual ke Hosea. Nah, bisa juga main PUBG. Apa olahraga patah-patahin tulang, nggak penting. Males banget olahraga. Nah, Kamu ngapain sih dari tadi ngomel aja? Ada Iya. orang olahraga bukannya diikutin malah ngomel aja. nggak penting Bim, aku udah dibilangin nggak penting olahraga, nggak penting. Awas ntar kamu sakit ya, jangan nyusahin orang. Iya, kan ada dokter ya, nggak nyusahin kamu. Iya, Iya Bim, aku tadi ini baca berita nih tadi waktu kamu olahraga nih Bim. Ini ada berita tentang hidup new normal loh. Aku nggak ngerti itu apa maksudnya. Kamu tahu tahu? apa? Baca aja. Ih, nggak ada di sini beritanya. Kamu ada nggak kayak kakak gitu yang bisa jelasin? Aku pengen tahu tuh mendalam tentang new normal tuh. Ada sih, Siapa? ntar tak panggilin. Om, Halo. Gimana Halo. kabarnya? Lagi Baik. ngapain nih? Tadi dari Iya. jauh tak lihat main olahraga tadi ya? Iya, dia aja. Bagus lah main begitu. game aja. Cuma lain kali kalau olahraga itu jangan pakai jin. Kan biar Nggak keren. cocok kalau pakai jin apalagi sobek-sobek begitu ya. Sosial Oke, kita. tadi kayaknya ada yang mau ditanyain. Tak lihat-lihat ya. Ada berita apa tadi katanya? Hidup new normal. Oh, new normal. Ya. Emang kalian belum tahu? Belum. Belum. Makanya lain kali kalau baca berita jangan cuma judulnya, isinya juga dibaca. Iya, ya. Oke, kita akan bahas pagi hari ini tentang new normal. Kelanjutan dari minggu lalu ya. Oke, halo adik-adik semua. Kita jumpa lagi melanjutkan yang minggu lalu tentang new normal ya. Jadi minggu ini, hari ini kita akan bahas new normal lebih detail ya. Tapi kalian ingat nggak apa itu arti dari new normal? Kalau di bahasa Indonesianya apa? New tuh baru. New baru. Normal tuh Normal itu Normal. biasa. Ya, normal. Biasa. berarti baru normal gitu ya. Oh, bukan, maksudnya normal baru ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas bahwa normal baru itu artinya adalah sebuah tatanan kehidupan normal yang baru tetapi disertai dengan protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Pola hidup bersih dan sehat. Masih ingat kan adik-adik semua di rumah? Nah, pagi hari ini kita akan membahas lebih detail apa saja yang dimaksud dengan protokol kesehatan atau PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Nah, jadi kalau diringkas begini kesimpulannya. Nanti ketika Bali atau Denpasar, kota kita sudah memasuki menerapkan new normal atau kenormalan baru, ya hari ini kita belum. Jadi kita belum waktunya untuk menerapkan new normal. Nanti kalau kita sudah new normal, kita akan bisa beribadah lagi, bisa sekolah lagi ya, belajar di sekolah, bisa bekerja lagi. Tetapi harus diikuti dengan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ada 5 hal yang kita harus perhatiin. Yang pertama, ini sudah sering kita lakukan selama pandemi COVID-19. Misalnya yang pertama adalah menggunakan masker. Ya, semua adik sudah tahu bagaimana cara menggunakan masker. Maskernya harus sesuai dengan ukuran masing-masing. Kalau yang dewasa pakai yang masker dewasa, kalau anak-anak pakai masker yang anak-anak. Jangan terbalik ya. Nah, sekarang masker juga bervariasi. Tapi yang pasti bahwa menggunakan masker itu bukan saja untuk orang sakit untuk sekarang ya. Karena sehat pun harus pakai masker. Kenapa? Karena ada 2 fungsi. Yang pertama supaya kita tidak menularkan kalau kita sakit ke orang lain. Yang kedua juga supaya kita tidak tertular dari orang yang sakit. Itu fungsinya masker. Kalian kalau keluar pakai maskeran? Pakai. Kalau nggak pakai masker, sekarang banyak loh yang nyetop di jalan ditegur harus pakai masker, bahkan disuruh pulang lagi ambil masker. Nah, itu pertama, masker. Yang kedua adalah, ada yang tahu? Apa lagi yang kedua? Mencuci 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 tangan ya. Mencuci tangan secara berkala, harus mencuci tangan secara berkala, harus secara sering, maksudnya itu jangan terlalu lama. Mencuci tangan itu dengan air yang mengalir dan sabun. Kenapa sih kok air mengalir? Kenapa nggak boleh digayung terus cuci tangan gitu? Kenapa nggak boleh? Soalnya udah kotor ya. Nah iya, karena kalau digayung misalnya kita cuci tangan,
kotorannya kan jatuh di airnya itu, sama aja dengan kotorannya berenang, nempel lagi di tangan kita. Tapi kalau mencuci tangan di air yang mengalir, maka kotorannya akan jatuh. Apalagi kalau airnya itu air terjun, wih keren banget itu. Jangankan kotorannya, tangannya juga ikut lepas, gitu ya. Jadi airnya harus mengalir supaya kotorannya itu ikut terjatuh dan hilang dari tangan kita. Ya, itu cara mencuci tangan yang benar, menggunakan air mengalir dan sabun secara berkala. Ya, yang ketiga, apa lagi? Sudah tadi pakai masker, cuci tangan. Yang ketiga adalah social distancing atau physical distancing, artinya menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Ya, nanti kita bisa berkumpul di gereja bisa, di sekolah bisa, tetapi harus mengikuti aturan yaitu menjaga jarak minimal 1 meter. Jadi kalau ngobrol nggak boleh deket, 1 meter ngobrolnya minimal ya. Jadi 2 meter boleh nggak? Boleh. Boleh. 3 meter boleh? Boleh. 1 kilo boleh? Boleh. Boleh, itu namanya video call ya. Lupa. Iya. Jadi itu namanya adalah physical distancing atau social distancing. Yang keempat, apa yang keempat? Tadi pertama masker, kedua mencuci tangan, yang ketiga social atau physical distancing, yang keempat adalah olahraga cukup, kemudian istirahat cukup, ya. Nah, ini penting olahraga. Tadi sekalian olahraga juga harusnya tadi kan nggak boleh pakai jin. Olahraganya tuh yang ringan-ringan aja. Ada satu hal yang penting. Pada saat olahraga kita bisa sekaligus berjemur. Ya, berjemur di bawah sinar matahari, bukan di matahari loh ya, di bawah sinar matahari ya. Berjemur selama minimal bisa 30 menit tergantung waktunya ya. Berjemur itu kenapa kok baik? Karena sinar matahari itu mengandung ultraviolet. Nah, jam yang paling bagus adalah jam 9 sampai jam 10. Kenapa? Karena kadar ultravioletnya paling rendah. Jadi boleh berlama-lama. Kalau jam 10 ke atas itu sudah yang paling tinggi. Boleh bisa berjemur tapi paling lama hanya 5 menit. Kalau lebih 5 menit bukan lagi vitamin D tapi vitamin G alias gosong ya. Jadi sinar ultraviolet ini mengandung vitamin D yang bisa menguatkan tulang, menyehatkan tulang, bisa juga meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dan itu bisa menyerang virus COVID-19 ya. Jadi harus rajin berjemur. Sambil berjemur kita bisa berolahraga. Olahraga ringan aja. Misalnya apa? Jogging, apa lagi? Push up. Kalau anak-anak kecil PAUD, anak TK ya jangan dong. Masa yang umur 1 tahun push up kan nggak mungkin kan? Ya jangan 1 tahun ya, masih bayi soalnya. Nah, jadi yang adik-adik yang masih kecil olahraganya ringan. Misalnya jalan kaki, rame-rame bisa ya, terus lari yang ringan, kemudian bisa belajar bukan belajar tapi olahraga melompat dan sebagainya ya. Olahraga ringan bisa sambil berjemur. Yang terakhir adalah membiasakan diri makan makanan yang bernutrisi ya. Kalian masih ingat nggak 4 sehat 5 sempurna? Masih. Oh masih hebat. Apa saja? Cuma Pertama apa? Pertama nasi. Nasi hebat. 2 babi. Terus ketiga? Lawar. Keempat? Urutan. Waduh, kelima? Apalagi RW. Waduh, sekolah di mana ini ya? 4 sehat 5 semuanya kok keren semua ya? Keren. Yang pertama itu adalah makanan pokok. Makanan pokok itu yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi. Kalau di Indonesia Timur pakai apa? Sagu. Apalagi yang di Papua ya? Papeda. Jagung juga bisa ya, mengandung karbohidrat. Itu adalah makanan pokoknya. Yang pertama, betul tadi nasi sebetulnya. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauknya harus bervariasi. Misalnya setelah ayam, besoknya ada daging, ikan, telur gitu ya. Jadi jangan cuma ayam goyang terus, harus bervariasi. Itu makanan yang sehat. Yang ketiga adalah sayur mayur. Sayur mayur bisa berupa sayur mayurnya sop atau lalapan dan sebagainya. Yang keempat buah-buahan ya. Dan yang kelima yang menyempurnakan adalah susu ya. Jadi kalau kita makan makanan yang sehat, yang bernutrisi, itu bisa meningkatkan daya atau kekebalan tubuh kita untuk melawan berbagai penyakit. Salah satunya adalah COVID-19 ya. Nah, yang paling penting adalah buat kita dari semua di rumah, saat kita menghadapi pandemi, ada satu hal yang penting adalah supaya kita senantiasa berbahagia. Kenapa? Semua
orang punya masalah. Papa mamanya mungkin ada yang berhenti bekerja, ada yang di PHK, ada yang usahanya ditutup, ya. Apalagi ada yang kakaknya nggak bisa lagi kuliah. Udah mikir macam-macam, ada yang anak-anak harus belajar di sekolah, di rumah, banyak tugas, nggak stres, semuanya stres. Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar bisa menikmati apa yang kita harus hadapi. Happy, gembira, relax, sukacita, seperti yang ada tertulis di dalam Amsal 17 ayat 22. Apa bunyinya? Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi orang kalau gembira, nggak stres, sukacita selalu, berdoa senantiasa, kita selalu happy, bahagia, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Itu obat yang paling manjur, ya. Dan kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi semua lima-limanya tadi sudah, ya, kita ulang lagi. Apa aja tadi? Menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian social dan physical distancing. Yang keempat, olahraga cukup dan istirahat cukup. Yang kelima, makan makanan yang bernutrisi. Dan yang paling penting adalah selalu bergembira di dalam Tuhan, ya. Jadi jangan lupa senantiasa bergembira. Oke? Paham kan? Paham. Jadi minggu depan atau setiap hari tetap olahraga. Setiap hari 30 menit bergerak, berolahraga. Dan semuanya dari kita, adik-adik semua, jangan lupa jalankan yang kelima hal tadi dan bergembira. Oke, kita akan tutup sekolah minggu pagi hari ini dengan berdoa. Kita tutup mata, kita lepas tangan, berdoa. Jangan lupa lo ya, berdoa juga kakak-kakak, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa menerapkan 5 hal yang penting bagi kami, supaya kami senantiasa menjaga kesehatan kami, bisa menangkal virus corona, ya Tuhan, sehingga kami bisa kembali hidup dengan normal, dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kami, sehingga kami bisa terlepas dan melalukan kami dari virus corona ini, ya Tuhan. Terima kasih dalam surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan ajarkan, mampukan kami senantiasa untuk hidup dengan penuh sukacita, bergembira senantiasa, karena itulah obat kami yang paling manjur, yaitu mengandalkan Tuhan, karena Engkau adalah penyembuh kami, Engkau lah yang berkuasa atas segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berani mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amen. Jangan lupa, satu hal yang paling penting adalah tetap gembira, tetap bahagia. Satu ayat Amsal 17 ayat 22 berbunyi apa? Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bye. Salah satu cara untuk membuat hati kita gembira adalah dengan memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita nyanyi pagi hari ini. Sama-sama ya. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa. Berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa. Tapi ku
hatiku, dia lahir dalam hatiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yes. Yeay. Nah Kak Excel, Iya. sekarang kita bakal nyanyiin lagu yang terakhir. Yep. Setelah lagu ini bakalan ada video penting yang harus kita tonton. Betul. Yuk nyanyi bareng-bareng. Yuk nyanyi bareng-bareng yuk. Sama-sama tepuk tangan ya. Come on. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu, dia jaminan masa depanmu. Kamu memang istimewa, selalu ada di mana-mana. Aktif, dinamis, akrab, suka melayani, pintar, jenius, dan ceria. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu, dia jaminan masa depanmu. Lagi. Anak Indonesia istimewa, untuk kamu Yesus datang. Percaya dan sambut dia di dalam hatimu, dia jaminan masa depanmu, dia jaminan masa depanmu, dia jaminan masa depanmu. Yeay. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Karena saat ini saya akan menerangkan cara pencegahan virus corona atau yang disebut COVID-19. Belakangan ini virus corona mengegarkan berbagai belahan dunia. Indonesia salah satunya. Eits, tenang, jangan panik. Kita bisa melakukan pencegahan mulai dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan menyentuh wajah atau menyikat mata saat keadaan tangan kita yang sedang kotor. Yang kedua, wajib menggunakan masker untuk mencegah penyebaran virus corona. Dan jangan gunakan masker lebih dari 1 hari karena masker ini dapat menimbun bakteri-bakteri yang dapat berkembang biak. Jika tidak mempunyai masker kesehatan, kita bisa menggunakan masker kain seperti ini. Nah, jaga jarak dengan mereka yang sakit. Jarak yang dianjurkan yaitu 1,5 sampai 2 meter untuk mencegah penyebaran. Jangan lupa untuk rutin mencuci tangan secara menyeluruh hingga siku selama 20 detik. Menyeluruh artinya mencuci tangan di telapak tangan, sela-sela jari, dan punggung tangan. Yang kelima, hindari berjabat tangan dan menggantinya dengan melambaikan tangan atau salam namaste untuk mencegah penyebaran virus ini. Dan yang terakhir, jaga kesehatan kita dengan cara makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, rutin berolahraga, dan minum vitamin.
seputar virus corona yang perlu kita ketahui. Semoga kita terhindar dari virus ini dan penyakit lainnya ya. Di rumah aja, tetap sehat dan semangat. Bye.